Aku dan Jody menyeret kaki kami yang sakit di lorong setelah seharian mencari di setiap sudut mall ini. Oh, kakiku lemas. Kurasa aku tak bisa jalan lebih jauh lagi. Siapa yang membuat iklan tanpa mencantumkan toko resmi? Aku tak percaya kita sudah memasuki 10 toko dan tak bisa menemukannya. Ayo kita coba toko terakhir ini. Jika dia tak di sini berarti kita naik Uber dan pulang. Kami masuk ke toko dengan seutas harapan terakhir. Dan di sanalah dia, duduk dengan anggun di rak. Kami bergerak-gerak dan Jody, seperti Jody biasanya, mulai menangis. Dia sangat cantik. Kami akhirnya menemukan dia, koleksi boneka baby Stella. Kami segera membawa Stella ke kasir, lalu berjalan keluar dari toko seperti juara dunia memegang trofi. Menyadari semua orang menatap kami seperti orang gila, seolah kami peduli. Hai, aku Lea dan ini sahabatku Jody. Aku udah lama kenal dia. Kami tumbuh bersama di lingkungan yang sama. Selama aku dan Jody bersama, tak ada yang penting apapun yang kami lakukan. Hari ini baru saja kami dapat boneka untuk lengkapi koleksi boneka kami. Hanya itu yang penting. Tak mudah temukan orang yang punya hobi aneh sama seperti kita, ya kan? Jody itu jago segalanya, dan dia selalu mendukungku menjadi versi lebih baik dari diriku. Seperti saat dia jadi kapten tim renang dan selalu mendorongku untuk bergabung dengan tim, dan ternyata aku sebenarnya suka sekali berenang. Hari berikutnya, kami datang ke kolam untuk bertemu Di, anggota tim kami yang melakukan gaya punggung dengan sempurna. Kerja bagus, Di. Kemudian dia mengumpulkan kami dan mengumumkan kompetisi renang indah yang akan datang. Dan sewajarnya, Jody mengamankan satu posisi, dan posisi yang lain pun tergantung dirinya. Pak, mudah saja, itu Lea. Aku tahu kalian berdua sangat dekat, tapi ini butuh lebih dari itu. Dengan segala hormat, Pak, percayalah padaku. Lea sempurna untuk posisi ini. Ini duet renang indah. Siapa lagi yang bisa Anda percaya untuk selaras denganku kalau bukan sahabatku? Aku sangat senang jadi punya kepercayaan diri yang sangat besar padaku, tapi juga gelisah. Aku tak pernah ada di perlombaan nasional sebelumnya. Tapi ini peluang hebat dan aku tak akan sia-siakan. Aku akan berusaha keras untuk buktikan kemampuanku. Jadi, bukannya ikut keluarga Jody untuk liburan ski, aku tetap tinggal untuk berlatih di kolam renang kota di musim panas. Suatu hari saat istirahat, tiba-tiba aku dapatkan air memercik padaku. Lalu kulihat cowok tertampan di muka bumi. Dia keluar dari kolam renang, dan rasanya seolah matahari bersinar di kulitnya. Aku melihatnya menaiki tangga penjaga kolam dan mengenakan label nama bertuliskan Evan. Oke, sepertinya aku dapatkan nama calon suamiku di masa depan. Dan sekarang waktunya tunjukkan apa yang istrinya mampu lakukan. Kemudian kutunjukkan gerakan terbaikku, tapi dia hampir tak melihatku. Jadi aku tahu apa yang harus kulakukan. Tolong, tolong, aku tenggelam. Tepat di saat itu, Evan meluncur ke kolam dan menyelamatkanku seperti satria pemberani. Kau menyelamatkanku. Wah, kau sangat kuat. Dan kau sangat cantik. Lalu dia mengedip padaku. Kurasa aku tenggelam lagi dalam mata itu. Sejak hari itu, aku mulai pergi ke kolam renang setiap hari. Evan selalu melambai padaku, tapi hanya itu saja, dia tak pernah lagi mencoba mendekatiku. Aku tak bisa pura-pura tenggelam setiap hari di kolam renang, jadi aku puas dengan lambaian yang ramah. Akhirnya, Jody kembali dari liburan. Jadi beritahu aku semua tentang penjaga kolam itu. Dia sangat tampan, tapi aku tak yakin soal dia belum minta nomorku. Kau seharusnya naik ke tangga itu dan berkata, Pak, kau suka atau tidak padaku? Karena waktunya hampir habis. Itu jelas apa yang akan kau lakukan. Pastinya, seperti kemarin, aku sedang di mall dengan ibuku dan kulihat anak laki-laki, Mark, di kios es krim. Dia sangat menawan. Aku jalan ke arahnya, mengambil ponselnya, memasukkan nomorku dan menyuruhnya untuk menelponku. Dan dia melakukannya malam itu. Wah, akankah itu berhasil dengan Evan? Hanya ada satu cara untuk mengetahui. Hari berikutnya, kukumpulkan keberanian dan jalan lurus ke Evan. Hai, Lea kan? Iya, bagaimana kabarmu? Baik, hei, ayo naik ke kursi penjaga. Ada tempat teduh di sana. Dia membantuku naik ke atas sana. Sebenarnya, aku ingin bicara denganmu lebih awal, tapi super sibuk di sini beberapa hari terakhir. Kau tahu? Oh, itu dia. Aku duduk di samping Evan saat dia memperhatikan dengan cermat semua yang terjadi di kolam renang. Kami ngobrol, kami tertawa, dan aku bahkan merasakan jemarinya menyapu jemariku. Bicara dengannya sangat menyenangkan sampai-sampai aku lupa misi hari ini, meminta nomornya. Baiklah, kita punya banyak waktu untuk ini. Tapi itu semua sirna saat aku ke kolam hari berikutnya. Dan dia tak di sana selama beberapa hari setelahnya. Tak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia datang dan pergi seperti mimpi. Membuatku sakit karena demam cinta pertama. Iya, dia yang rugi. Padahal dia punya sepanjang musim panas untuk mengajakmu keluar. Salah dia. Ya, tapi seharusnya aku ajak saja dia keluar seperti saranmu. Ayolah, lupakan dia. Sekarang mari kita fokus ke masalah penting. Ulang tahunku, seperti biasanya itu akan jadi acara terbesar sebelum sekolah dimulai. Dan kau tahu tidak, Mark akan jadi pendampingku. Oh, Mark yang menawan datang. Tak sabar bertemu dia. Seperti yang Jody jelaskan, orang tuanya tak tanggung-tanggung. Pestanya penuh dengan teman-teman di sekolah dan beberapa lingkup sosialnya yang belum pernah kutemui sebelumnya. Tapi di tengah-tengah mereka ada. Untuk sesaat rasanya bagaikan mimpi. Seolah sudah kuhabiskan sepanjang musim panas memimpikan wajah ini. Evan ada di sini segar bugar. Aku hendak menemuinya saat itu. Kau datang, Lea. Temui Mark. Mark, ini Lea, sahabatku. Apa?
Pikiranku berputar-putar. Jadi, Evan juga adalah Mark, cowok yang selama ini dibicarakan Jody sepanjang musim panas? Bagaimana bisa saat Jody meluangkan waktunya ke tamu yang lain? Kuseret dia ke sudut. Evan, apa yang kau lakukan di sini setelah menghilang selama ini? Dan Mark, ada apa dengan nama ini? Sebenarnya namaku Mark. Pihak kolam renang terlalu pelit untuk membuat label nama baru untukku. Jadi mereka menyuruhku pakai yang lama milik pegawai sebelumnya. Dan aku cuma ambil pekerjaan penjaga kolam di musim panas. Keadaan jadi sedikit sibuk, jadi aku lupa beritahu kamu. Aku tak pernah berniat menyakiti gadis cantik sepertimu. Apa? Tidak. Kau tidak boleh menggodaku lagi. Sahabat menyukai cowok yang sama. Sungguh drama yang tipikal. Tidak, sahabat lebih utama. Jody bersamanya, jadi lebih baik aku jaga jarak. Itu benar, tak ada cara lain. Dengan keputusan yang telah dibuat, ku coba menahan hatiku yang terluka untuk tidur. Hingga esoknya di sekolah, aku sedang mengambil barang-barangku di loker saat seseorang mengejutkanku. Hey Lea, senang bertemu denganmu lagi. Evan? Mark? Kenapa kau di sini? Aku sekarang di sini. Sekarang aku bisa berenang dalam matamu yang indah setiap hari. Sampai ketemu lagi, cantik. Itu tak baik. Lea, apa yang terjadi? Kenapa Mark memandangmu seperti itu? Oh, sial. Dia melihat itu? Itu saja. Lebih baik dia mendengarnya dariku bukan dari orang lain. Aku membawanya ke tempat sepi dan menjelaskan semuanya kepadanya. Raut wajahnya tak meyakinkan. Jadi maksudmu Mark itu Evan, si penjaga kolam? Kalau gitu mari kita ke kolam memeriksa. Aku sudah bilang padamu, dia tak bekerja di sana lagi. Kita bisa tanya Mark saja langsung. Permisi? Bertanya padanya? Maaf, aku tak sepertimu bertanya pertanyaan macam ini. Apa maksudnya itu? Aku hanya lihat kau membuat alasan untuk mencuri pacarku. Berhentilah delusional. Apa? Bicara soal delusi? Mark belum menjadi pacarmu. Kita lihat saja siapa yang bisa mendapatkannya. Tantangan diterima, Besti. Aku tak percaya apa yang kudengar. Jody selama ini menganggapku seperti itu? Aku datang ke sekolah keesokan harinya melihat Jody dan teman-temannya yang lain berbaris di aula. Mark, biarkan senyum ini terus ada di wajahmu karena when you smile, the whole world stops and stares for a while. Joey yang klasik, tapi hal yang mencolok tak menarik. Lalu kudatangi mereka dan pura-pura pingsan di pelukan Mark dan kegagahannya menangkapku sebelum tahu apa yang terjadi. Oh, kau selamatkanku lagi. Bagaimana caraku membalas budi, sayangku? Aku bisa lihat api berkobar di mata Jody. Saat makan siang aku ke kantin dengan Mark. Aku bisa rasakan ada jarak di antara waktu kami berpisah. Tapi menyenangkan bisa bicara dengan Mark garis miring Evan lagi. Tapi Jody entah dari mana duduk di sampingnya. Hai Mark dan Lea. Perhatikan makananmu Mark. Apa kau tahu dia pernah begitu laparnya sampai dicurinya makanannya dari teman kencannya saat dia ke kamar mandi? Jadi apa kau tahu kalau Jody terbiasa menghabiskan kalkun utuh saat Thanksgiving? Dia kencing di kolam renang minggu lalu. Kau tahu itu? Hei, itu cuma tak sengaja dan kau membakar tas Gucci ibumu dan menyalahkannya pada saudara laki-lakimu. Tidak sebenarnya kau yang masih butuh ibumu menyanyikan Nina Bobo tiap malam. Astaga, kuharap pemilihan presiden Amerika bisa seseru perkelahian cewek-cewek. Terlalu frustasi, kubeberkan semua rahasia yang kami simpan bersama sejak kami kecil, hingga guru-guru menghentikan kami. Kami harus bersihkan setiap sudut kolam renang sebagai hukuman. Biar kami bantu, Jody. Terima kasih, Besti. Ya, Besti pantatku. Dan seperti itulah Perang Dunia Ketiga berlanjut. Seluruh sekolah mulai bisik-bisik soal dua teman yang terkenal di sekolah yang jadi saling menyalak. Sana pergi tanya ratumu dulu. Suatu hari, Mark datang mencariku dan kami bicara sebentar. Aku minta maaf, kurasa aku harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi antara kau dan Jody. Tidak, itu bukan salahmu, ini cuma masalah cewek, kau tahu? Kemudian entah dari mana, Jody menyerbu masuk. Itu kau yang merobek konsep presentasi renangku untuk pelatih, ya kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Konsep itu tepat di sana di atas meja, tapi saat kau datang, itu hilang. Kami temukan ini di dekat lokermu. Apa ini? Ini secari kertas dari konsep Jody? Aku belum pernah melihatnya, apalagi merobeknya. Kulihat dengan mataku sendiri. Jangan kau berani menyangkalnya. Tapi aku dengan Mark sepanjang waktu, aku tak lakukan ini. Aku baru saja datang, jadi aku tak yakin. Kau cukup dengan kebohonganmu. Kau tak lagi diterima di tim kami. Pergilah. Apa? Kau tak bisa. Jangan lupa aku ini pasanganmu di kompetisi yang akan datang. Tentu saja aku bisa. Aku kapten tim dan dia akan jadi pasanganku. Semua terjadi begitu cepat. Kepalaku berputar-putar. Apa yang terjadi? Aku tak pernah lakukan hal seperti itu. Tapi Mark? Kenapa Mark tak membelaku padahal dia tahu aku tak bersalah? Apa semuanya sepadan dengan memperjuangkan cowok itu? Sekarang aku merasa aku kehilangan semuanya. Sahabatku, posisiku dalam renang. Saat semua sudah buruk, ibu mengetuk pintu kamarku dengan berita yang sangat mengerikan. Hei, apa yang terjadi antara kau dan Jody? Tak ada. Tak ada? Lalu kenapa dia membakar boneka-bonekamu? Apa? Kulihat lewat jendela melihatnya membakar koleksi kami. Aku langsung berlari menuju rumahnya. Jody, jangan, kumohon.
Dia tak berhenti, dia biarkan semuanya terbakar. Sudah cukup, pertemanan kami terbakar jadi abu sama seperti boneka-boneka kami. Beberapa hari kemudian, Jody dan Mark jadian. Hari Thanksgiving tiba tapi aku merasa kesepian. Bukan karena Mark memilih Jody, tapi karena persahabatan kami hampir berakhir. Jadi aku ke kolam renang di kota. Sementara membiarkan diriku sendiri terapung di air, ku dengar suara yang tak asing. Leah, apa itu kau? Ya Tuhanku, kuharap aku akan menemukanmu di sini. Jangan berani bicara padaku. Apa aku buat salah padamu? Aku tahu aku. Kau tanya? Kau lupa yang kau lakukan padaku beberapa hari lalu? Tapi aku masih di Swiss hingga kemarin. Ternyata dia pergi sekolah militer di Swiss dan hanya kembali saat liburan. Dan Mark sebenarnya adalah kembaran Evan. Jadi aku sudah ditipu selama ini? Berita itu sangat mengejutkanku. Semua emosi yang tertahan mengalir bersama air mata. Semua emosi Evan menarikku ke pelukannya dan mendengarkan tiap kata. Aku minta maaf, saudaraku pasti sudah main-main denganmu. Aku akan mengatasi ini, aku janji. Beberapa hari kemudian Evan memintaku datang ke kafe dekat sekolah untuk bicarakan kebenaran yang dia tahu. Kami melangkah ke dalam melihat Jody duduk di sisi dengan pacar barunya dan sahabat barunya. Aku hendak pergi tapi Evan menarikku kembali. Percaya padaku ya. Lalu dia menggandeng tanganku dan mengantarku ke mereka. Saat melihat Evan, Jody tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Hah? Kau terlihat seperti pacarku. Ya, aku saudara kembarnya. Ya kan, Di? Kau juga mengenalnya? Dia adik kami. Ya, adik tiri. Kami punya nama belakang berbeda. Kemudian Evan cerita semuanya, tapi kau tahu apa yang baru? Dan inilah presentasimu, Jody, adikku yang menyembunyikannya. Bukan Leah. Aku memberimu kesempatan untuk berterus terang, tapi kau menolak. Aku kecewa, Di. Tapi kenapa menyalahkan aku? Karena selalu kamu. Jody akan selalu memilihmu. Hanya karena kau sahabatnya? Apa itu adil? Aku juga perenang yang handal. Jadi di pesta ulang tahun Jody, dia tak sengaja dengar Mark bicara denganku. Itulah saat dia mendapat ide. Dia minta Mark membantunya menimbulkan keretakan antara aku dan Jody, supaya dia menggantikanku menjadi pasangan Jody dalam kompetisi renang. Jadi kau menghancurkan pertemanan kami untuk ini? Kemudian Jody berlari keluar kafe. Rasanya menyenangkan karena aku telah dapat keadilan. Tapi menyakitkan karena begitu mudahnya persahabatan kami dirusak. Hari berikutnya semuanya tak makin membaik. Jody terus menelpon untuk minta maaf, tapi aku tak siap untuk mendengarnya. Suatu hari, ku dengar Jody dan Mark bicara. Aku minta maaf atas segalanya. Saudariku ingin posisi dalam tim, jadi aku hanya ingin membantu. Tapi kukira dengan melakukan itu aku bisa tahu bagaimana perasaanmu jika ada orang lain sepertiku, karena sejak awal aku sudah jatuh hati padamu. Aku tak tahu apa ini nyata atau tidak lagi, Mark. Tapi aku tak bisa memaafkanmu, paling tidak sekarang. Aku minta maaf, tapi di antara kita sudah berakhir. Semuanya juga kacau bagi Jody. Hari berikutnya aku buka pintu melihat Evan, Mark, dan Dee di sana. Kami minta maaf atas apa yang terjadi. Kami tak berpikir jernih sebelum melakukannya. Ku biarkan kecemburuan menguasaiku. Aku minta maaf semuanya menjadi buruk antara kau dan Jody. Tak ada gunanya marah-marah kali ini. Paling tidak, semuanya sudah terselesaikan bagaimanapun juga. Aku sangat menyesal mengenai keluargaku yang kacau. Tolong, aku sudah cukup mendengar maaf beberapa hari ini. Jadi bagaimana? Seharusnya kulakukan ini sejak dulu. Apa kau mau makan es krim bersama kapan-kapan? Kupikir kau tak akan mengajak. Dan, Lea, aku sudah putuskan untuk meninggalkan tim. Aku tak bisa di sana setelah semua ini. Tapi bagaimana dengan Jody? Aku lari ke ruang olahraga sekolah mengetahui kekacauan yang terjadi. Lihat kekacauan yang kalian timbulkan. Bagaimana kau bisa ikut kompetisi tanpa pasangan? Aku minta maaf. Saat pelatih pergi, dia masuk ke air dan membiarkan itu mengambil alih dirinya. Jadi aku bergabung dengannya. Hei, bisakah aku menjadi pasanganmu? Lea, tidak. Aku tak pantas untuk itu. Aku bodoh. Kubakar semua boneka kita dan membuang persahabatan kita. Ya, kau cukup bodoh dan kau menyakitiku. Tapi itu tak apa. Aku di sini karena kau membutuhkanku dan terlepas dari apapun aku akan selalu ada di sana jika kau membutuhkanku. Aku sangat menyesal. Tak apa, kita berdua belajar untuk tetap bersikap tenang sebelum mengatakan apapun yang menimbulkan penyesalan. Dan sekarang mari kita menangkan ini. Iya, dengan ada kau di sampingku, aku selalu bisa menang. Ada acara pameran putri di sekolahku. Setiap anak perempuan akan datang dengan orang tua. Keduanya berdandan dalam kostum putri. Aku dan ayahku gelisah menunggu saat guru akhirnya memanggil nama kami. Tapi saat kami naik ke panggung, ada keheningan sesaat. Lalu seluruh penonton jadi riuh. Ayahku dalam pakaian putri sepertinya tak terlalu cocok, ha? Hai yang di sana, namaku Pamela. Kalian bertanya-tanya bagaimana kami di situasi itu? Tetaplah menyimak, karena aku akan ceritakan ke kalian cerita lucu yang pernah ada. Aku tumbuh dengan dua orang tua yang penuh kasih. Ibu mengelola restoran pizza di kota, sedangkan ayah adalah petinju profesional. Namun kemudian ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ayah sedang pergi turnamen. Setelah itu ayah tak bisa berhenti berduka dan menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan ibu sendirian. Jadi ayah memutuskan berhenti bertinju dan mengurusku serta restoran pizza itu. Tumbuh besar, ayah selalu pastikan aku tak lewatkan jadi anak perempuan. Tapi entah kenapa dia gagal setiap kali. Itu suatu keajaiban. Misalnya saat dia berusaha membuat kuncir kuda, dia sangat kesulitan. Kukira dia sedang bertinju dengan rambutku. Hari ini adalah salah satu upaya ayah yang gagal. Setelah penampilan itu, kami sedang menuju keluar saat kami bertemu Pak Rocky, mantan kompetitor ayah.
Oh, bukankah ini Pak Barkley, juara tinju kita? Hai Rocky, kami tak percaya saat kau meninggalkan ring. Kau ini legenda, Barkley. Tapi kurasa keluarga yang utama, ya kan? Pernah jadi petinju terkenal, sekarang ayah yang menjadi putri? Oh, ngomong-ngomong, ini putraku. Dia akan mengikuti jejakku. Darah pejuang mengalir dalam keluarga, kau tahu? Kuharap tak mengalir di keluarga menjadi bajingan sepertimu. Saat kami tiba di rumah, kulihat ayah merenung. Mungkin memikirkan pertemuan dengan Rocky, jadi aku bohong padanya. Ayah, aku tahu ayah sudah melakukan ini untukku, tapi semua hal feminin ini toh tak cocok untukku. Sebaliknya, bisakah kau mengajariku bertinju? Aku ingin menjadi petinju sepertimu. Jujur pada Tuhan, aku masih suka sekali menjadi feminin dan lainnya, tapi hanya dengan melihat seberapa senang ayah, aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Sejak saat itu aku tumbuh membantu ayah menjalankan restoran pizza dan belajar tinju dengannya. Akhirnya, ayah mendapat lebih banyak murid. Carson adalah yang terlama dan favorit ayah. Dia juga tinggal dengan kami dan membantu restoran. Bisnis segera meningkat berkat saudara bertinjuku. Para pelanggan, terutama yang perempuan, menyukainya. Segera kami jadi restoran pizza terkeren di kota. Suatu kali saat menjalankan tugas untuk restoran, kami mendengar seorang wanita tua meneriaki seseorang. Kau mencuri kukisku, anak muda. Tapi anak laki-laki itu hanya berjalan pergi meninggalkan wanita putus asa itu di belakangnya. Beraninya dia. Aku langsung menerjangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Apa kau tak dengar kau pencuri? Kembalikan kukisnya sekarang. Hei, hentikan. Ini salah paham. Aku sudah lihat dia meletakkan kukis itu ke dalam tasnya. Wanita tua itu segera memeriksa tasnya dan kukisnya memang ada di dalam. Dengan canggung kulepaskan anak laki-laki itu dan saat dia berbalik, aku terkejut. Dia terlihat seperti malaikat yang berjalan di bumi. Bahkan dengan wajah kesal yang dia tunjukkan padaku. Apa ini adalah cinta pada pandangan pertama? Di perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti menghayalkan dirinya. Saat tiba-tiba ku dengar ada truk pindah parkir di bangunan sebelah. Dan tepat di sana ada dia. Dia sangat berkeringat, kemudian tiba-tiba melepas kemejanya memperlihatkan badannya yang six-pack. Wah, ini hari keberuntunganku. Kemudian aku bertanya sekeliling dan tahu namanya adalah Denzel dan dia baru saja pindah ke sini dengan ibunya, Michelle. Sejak saat itu, aku tak bisa fokus dengan yang lain. Karena Denzel si cowok tampan dan perutnya yang memukau terus berlarian dalam kepalaku. Hei, ada apa? Oh, kau kenapa? Ups, maaf. Hanya saja, kurasa aku naksir berat pada tetangga baru kita, Denzel. Apa? Sungguhan? Ya, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Ada masukan? Aku punya banyak, tapi... Oh, ayolah, aku akan lakukan apa saja, kumohon. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Menurut Carson, cara terbaik untuk menunjukkan pesonaku adalah dengan memamerkan ototku. Jadi ku pasang samsak tinju baru ini tepat di depan rumah, menunggunya untuk muncul dan mengerahkan segenap tenagaku untuk meninju benda itu. Tapi Denzel sangat tak terkesan. Dengan dingin dia hanya melempar sampah, kemudian membanting pintu. Kemudian kutunggu hingga Denzel muncul di jendelanya, kemudian mulai mengangkat bangkuku ke atas dengan satu tangan untuk membuatnya terkesan. Yoga sore. Dia melihatku seolah aku ini badut sirkus dan menutup gorden. Ais. Dengan kecewa keesokan harinya aku pergi bicara dengan Carson. Tak ada satupun yang aku coba berhasil, dia tak peduli. Kau yakin itu berhasil tiap kali aku berusaha mendapatkan cewek? Tapi aku ini cewek. Kau ini main-main denganku ya? Kena kau. Tapi apa sih yang menarik sekali dari dia? Kau bisa bersamaku saja. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik, Pam. Kau cuma seperti saudara bagiku, Carson. Terima kasih atas bantuanmu. Salah sekali mengandalkannya. Tapi bukan itu saja. Aku sudah lihat Carson dan gengnya menyudutkan Denzel. Aku langsung berlari untuk melindunginya. Tenang, kita tak lakukan apapun. Hanya saja Denzel ingin tas ini untuk ibunya, tapi aku ingin ini untukmu. Bagaimana kalau bertarung untuk menyelesaikan ini? Siapapun yang menang mendapatkannya. Adil, ya kan? Aku sudah mendapatkannya, jadi aku tak punya alasan berkelahi. Tapi jika kau memaksa, kau bisa ambil itu. Berhenti berpura-pura jadi sok baik. Bilang saja kau takut, pengecut. Aku tak suka berkelahi. Lalu dengan tenang dia berjalan pergi. Aku menyusulnya di tikungan. Hei, jangan khawatir, aku melindungimu. Carson tak akan bisa menyentuhmu. Tak perlu. Kau pikir aku tak bisa melindungimu? Aku juga petinju sepertimu, kau tahu? Kau tahu apa yang paling kubenci di dunia ini? Petinju. Dan by the way, bisa kau pindahkan samsakmu ke tempat lain? Itu membuatku frustasi tiap kali melihatnya. Jadi semua upayaku untuk memikatnya sia-sia? Lagi pula, apa yang dia benci dari tinju? Beberapa hari kemudian aku sampai di rumah dari sekolah dan melihat yang sepertinya adalah pertengkaran sengit antara ayah dan ibu Denzel, Michelle. Aku datang untuk bertanya apa yang terjadi dan ternyata Michelle baru saja membuka restoran pizza baru dekat dengan milik keluargaku. Sekarang secara resmi dia menyaingi kami. Aku kehilangan pekerjaan di kota dan membuat pizza adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah kulakukan. Tapi kenapa di kota ini? Kenapa sangat dekat dengan restoran kami?
Kami sebenarnya mewarisi tanah dari nenek Denzel, dan aku tak sanggup pindah ke tempat lain lagi. Tapi percayalah padaku, aku tak bermaksud untuk bersaing dengan ayahmu. Ah, begitu. Kenapa kau tak mampir makan cookies? Denzel bilang kau ada di kelas yang sama dengannya ya kan? Denzel menyebutku? Rasanya jelas canggung bersama Michelle, tapi kalau aku bisa dekat lagi dengan Denzel, kenapa tidak? Setelah berada di dalam, aku langsung terkesan dengan rumah yang diurus oleh tangan seorang wanita. Tempatnya kecil tapi terasa sangat nyaman. Semua sangat teratur. Dan lihat semua hak tinggi ini. Wah, Pamela, kuperhatikan rambutnya cantik sekali. Boleh kutata? Sungguh? Silakan saja. Ayah biasanya menyuruhku memakai kerpu sepanjang waktu karena ia selalu mengacaukan rambutku. Rasanya menyenangkan menjadi anak perempuan lagi. Aku pulang ke rumah menganggap Michelle cukup baik dan mengingatkanku akan ibu. Jadi ku jelaskan ke ayah mencoba membuatnya tenang. Tapi sekali Carson berbisik sesuatu padanya, dia langsung memutuskan untuk menyatakan perang dengan Michelle. Ironisnya, restoran pizza Michelle segera menarik semua pengunjung karena Denzel dengan pakaian pelayan sungguh keren. Carson dan ayah sangat marah dan mereka memutuskan untuk mengerjai mereka, mulai dengan tanda restoran. Kemudian mereka menyebarkan rumor secara online bahwa Michelle tidak mencuci tangan setelah pergi ke kamar mandi dan langsung mengulin adonan. Carson pun berencana dengan ayah menyelinapkan tikus ke restoran Michelle untuk menakuti para pelanggan pergi. Tapi ku beritahu dia tepat waktu, jadi dia berhasil menghindari masalah. Sementara semakin lama aku bergaul dengan Michelle, kami semakin dekat. Kami belanja bersama, menyajikan kembali semua makanan favoritku yang biasa dibuat ibu, dan dia bahkan mengajariku makeup. Pamela sangat cantik, ya kan Denzel? Apa aku berhalusinasi atau aku melihatnya baru saja tersipu? Suatu hari aku datang ke restoran Michelle setelah kelas, tapi tempatnya tak sesibuk biasanya. Dan Michelle terlihat sangat tertekan. Seseorang berpura-pura jadi aku dan memposting review jahat online di restoran ayahmu. Dan orang-orang kota mengira itu aku. Mereka memutuskan memboikotku dan melaporkanku karena melakukan praktek bisnis tak sehat. Tapi aku bersumpah aku tak ada hubungannya. Merasa tak enak, aku berlari ke rumah menemui ayah. Tapi saat aku tiba, kulihat sekelebat sosok berpakaian hitam lari kabur dari Carson dan ayah. Kau pencuri, berhenti di sana. Tiba-tiba Denzel muncul di tempat pencuri itu menuju. Dia langsung menyandera Denzel. Jatuhkan dia. Tapi Denzel hanya berdiri di sana terpaku. Tepat di saat itu ada motor segera menghampiri. Pencuri itu segera mendorong Denzel menjauh, lompat ke sepeda motor kemudian kabur. Aku segera memeriksa Denzel tapi sepertinya dia terganggu lalu pergi. Kita bisa saja menangkap pencuri itu, dasar pengecut. Denzel terdiam mendengar kata-kata itu, kemudian membiarkannya dan berjalan pergi. Kemudian aku lega mengetahui kalau pencuri itu tak mencuri apapun dari rumah kami. Tapi Carson mulai bicara buruk soal Denzel lagi. Pak Barkley, kurasa Denzel dalang di balik pencuri itu. Mungkin itulah kenapa dia membiarkannya pergi. Hentikan! Kenapa kau harus menjadi begitu curiga dan membenci? Oh ya? Bagaimana denganmu? Bersenang-senang mengadukan rencana kita ke Michelle? Apa? Kau beritahukan mereka rencana kita? Kulakukan, memangnya kenapa? Sejak kapan ayah jadi sangat picik ya? Dan semua keributan ulasan palsu itu? Ayah yang pura-pura jadi Michelle dan memberi ulasan jelek restoran kita supaya dia diboikot, ya kan? Ayah tak berkata apapun saat Carson angkat bicara. Kau punya bukti? Sudah kukira, sementara kau bergaul dengan para pecundang itu, aku dan Pak Barkley mengorek informasi dan menemukan kalau Denzel adalah putra Rocky, musuh bebuyutannya. Tak menyangka putra dari petinju bisa jadi pengecut. Berhenti memanggilnya pengecut. Itu sudah cukup. Pamela, kau hanya punya satu pilihan, berhenti bergaul dengan Michelle dan anak pengecut itu. Aku tak akan pernah menerima laki-laki seperti itu. Terlalu frustrasi, aku hanya bergegas keluar dari sana dan langsung menuju tempat Michelle. Aku lalu curhat semua padanya. Dan dia mengajakku menginap hingga ayah mereda. Memikirkan apa yang dikatakan Carson sebelumnya, aku bertanya. Jadi, apakah ayah Denzel Pak Rocky, si petinju? Ya, dia. Tapi kami cerai sudah lama sekali. Sejak itu Denzel tinggal bersamaku. Tiba-tiba terasa canggung dan berat. Denzel hanya berdiri lalu pergi. Hanya saja Denzel tak suka membicarakan ayahnya. Oh iya, aku akan beristirahat. Anggap saja seperti rumah sendiri, oke? Aku kemudian menyusul Denzel saat dia tiba-tiba bicara. Kau tahu kenapa aku tak balas melawan? Hari itu dengan Carson di mall atau bahkan hari ini? Kau mungkin juga pikir aku ini pecundang. Tidak, bukan itu yang kupikirkan tentangmu. Saat aku masih kecil, aku dulu mengaguminya dan bahkan memimpikan menjadi petinju sama sepertinya. Tapi kemudian laki-laki yang sama itu, di luar ring tinju, menjadi monster bagi ibuku. Aku mengaguminya, tapi dia membuat hidup kami sengsara. Jadi aku janji pada diriku sendiri tak akan pernah gunakan kekerasan dan berhenti bertinju. Jadi itulah kenapa dia mengira olahraga itu sendiri membuat orang menjadi kasar? Herannya, setelah obrolan di atap itu, Denzel sepertinya tak begitu berjarak dan bahkan menungguku setelah kelas. Rasanya masih agak canggung, tapi hanya berada sedekat ini dengannya sudah cukup untuk membuat hatiku mengikuti Formula One. Tapi Carson tak akan berhenti menjadi orang ketiga yang mengganggu. Legend, oh legend, the third real legend, always in the way. Dia mengikuti kami kemanapun dan orang-orang mulai menjuluki kami The Three Musketeers.
Sementara prank dari ayah dan Kirsten mulai semakin serius. Truk-truk suplai Michelle terus dirusak dan kehilangan semua bahan makanannya di perjalanan. Michelle putus asa sementara Denzel menjadi sangat marah dan menyarankan agar dia mengambil bahan-bahannya sendiri. Aku sudah muak. Jadi sore itu saat ayah masih sibuk di restoran, aku mendatangi Carson. Itu kamu selama ini ya kan? Ayah tak akan bisa melakukan semua itu sendiri. Berkat kamu, Denzel harus bawa suplainya sendiri malam ini. Selalu Denzel. Bisa tidak percakapan kita lebih sedikit tentang pengecut itu dan lebih banyak tentang kau dan aku? Lalu mungkin aku bisa yakinkan Pak Barkley untuk berhenti. Di mimpi terliarmu. Bahkan kalau kau satu-satunya pria tersisa di bumi, aku lebih baik punah daripada kencan denganmu. Nah, itu seharusnya mengetuk akal sehatnya. Tapi kemudian di hari itu aku mendapat pesan dari Carson. Kalau kau ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas sabotasi itu, ikut ke pembuangan sampah. Oh, ngomong-ngomong, Denzel juga akan lewat kan? Mengantar bahan-bahannya dan lainnya. Apa yang dia rencanakan? Aku kirim pesan ke ayah untuk datang karena ini bisa menunjukkan padanya wajah asli Carson. Kemudian aku lari ke tempat pembuangan. Aku tiba melihat Carson berdiri di sana sendirian. Kau benar, itu aku selama ini yang memasukkan ulasan Michelle dan menyabotase truk suplainya. Aku sangat berusaha keras untuk mendapatkanmu, tapi kau hanya tertarik pada Denzel bodoh itu. Tapi sebentar lagi kau akan lihat kau pilih cowok yang salah. Apa yang kau lakukan? Dia mengikatku ke mobil meski aku sudah berusaha untuk membebaskan diri. Kemudian dia memasang sesuatu seperti jebakan. Sesaat kemudian kulihat Denzel membawa barang-barang di atas skuter hendak lewat. Tidak, Denzel, jangan! Dia berkendara lurus menuju jebakan, kehilangan kendali lalu terjatuh. Oh, buhu, apa itu sakit? Sayang sekali aku dan kau harus berkelahi di sini sekarang. Siapa yang menang dapat Pamela. Aku sudah bilang padamu aku tak berkelahi. Lihat Pamela, dia tidak tertarik. Kau begini untuk membuktikan satu hal? Kau tahu tidak? Tantangan diterima. Oh tidak. Dia langsung terjatuh dan sepertinya kakinya terluka. Carson langsung mengalahkan Denzel dengan mudah. Aku menjerit saat seseorang muncul di sebelahku. Ayah. Shh, kita lihat saja, jiwa petinju sejati tak akan mudah mundur. Kemudian kulihat Denzel perlahan bangkit dan tiba-tiba memberikan Carson pukulan KO. Astaga naga, dari mana asalnya kekuatan yang muncul tiba-tiba itu? Aku langsung bergegas memeriksa Denzel, sementara ayah ke Carson. Aku mempercayaimu, tapi kau berani melakukan semua perbuatan kotor di belakangku. Kau tak pantas menjadi petinju sejati. Pergi dari hadapanku selamanya. Sekarang. Siapa yang pengecut sekarang, ha? Kau bilang kau tak akan pernah berkelahi. Ayahku membuatku mengira kalau bertinju itu tindak kekerasan dan kekerasan adalah buruk. Tapi bukan, yang buruk itu menyalahgunakan kekerasan. Tak apa berkelahi untuk perjuangkan keadilan dalam hal ini, berkelahi untuk orang yang kusayangi. Maaf Denzel, aku salah terlalu cepat menilaimu. Kau sama sekali bukan pecundang. Itu benar, keberanian seorang pria tak hanya berasal dari otot atau keperkasaannya, tapi juga harus datang dari jiwanya. Hah? Apa aku salah? Wah, aku tak pernah mengira kau bisa sedewasa ini. Ayahku lalu pergi dan minta maaf ke Michelle karena mencederai bisnisnya, dan menyarankan mereka bersatu bersama dan membuka restoran pizza yang baru. Untungnya, Michelle tak masalah dan setuju. Setelahnya, Denzel memutuskan untuk kembali bertinju, dan yang terbaik dari semuanya, ayahku mengajari kami berdua. Oke, kalian berdua bisa berlatih sekarang. Aku harus pergi ke restoran untuk membantu Michelle. Dan kau tahu apa lagi? Aku dan Denzel akhirnya pacaran. Aduh, ini sakit sekali. Oh, aku minta maaf. Apa kau? Oh, kau dan tingkah anehmu. Itu memang sakit, aku tak bercanda. Apa ini membantu? Hai di sana, aku Anita, si ahli sains dan robotika yang luar biasa. Aku sudah menangkan banyak sekali piala termasuk satu piala karena membuat replika BB-8. Tapi hati gebetanku yang tak bisa ku menangkan. Tom baru saja menolak menemaniku ke pesta dansa terakhir di SMP. Tapi siapa yang peduli, aku punya sahabatku Barb. Akan tetap menyenangkan, kita bisa pergi bersama-sama. Kami tiba di tempat dansa dan mendapati bahwa semua orang punya teman kencan, kecuali kami. Ya, ini jadi agak canggung. Minggir, ini lantai dansa nenek-nenek. Kalian dansa atau keluar. Pasti ini pesta pertama yang pernah kau datangi, seolah Tom mau kencan dengan pecundang. Ya, kau seharusnya coba ajak robotmu saja. Saat mereka pergi sambil tertawa, aku merasa sangat berkecil hati. Barb bilang jangan dengarkan mereka, tapi kata-kata mereka menggangguku. Kusadari kalau aku tak berubah, maka aku akan sia-siakan masa remajaku menjadi pecundang yang terasing dari semua kesenangan. Aku perlu memperbarui diriku sebelum terlambat. Selama liburan musim panas, aku memikirkannya dan menyadari hanya ada satu jalan keluar. Aku harus mengubah skenario di mana tak ada yang mengenali siapa aku, dan ini kesempatan sempurna untuk itu. SMA. Aku sengaja pilih sekolah yang berada di seberang kota. Agak merepotkan memang, tapi itu cara memastikan aku tak akan bertemu siapapun di SMP-ku setempat. Tentu saja kecuali Barb, dia juga akan bersekolah di sana denganku. Hei, mengenaliku? Aku masih Anita. Suka penampilan baruku? Aku mengupdate gayaku, membuang kacamataku, dan semua hal cupu yang tak keren. Oh, mari kita kejutkan bestiku.
Anita? Wah, seperti transformasi Kapten Marvel. Oh, terima kasih. Warna rambut ini sangat musim sekarang. Tunggu dulu, kau terlihat seperti Chelsea. Oh, benarkah? Lucu sekali. Kau juga terdengar sepertinya. Oke, baiklah. Chelsea itu cewek populer di SMP. Iya, aku bisa jadi sudah habiskan sepanjang musim panas mempelajarinya. Baiklah, sebenarnya aku meniru gaya dan tingkah lakunya. Aku hanya belajar untuk jadi diriku yang lebih baik. Bukankah ini tak beda dengan memakai manusia sebagai model saat memprogram robot? Lagi pula, Chelsea tak di sini untuk dikhawatirkan. Soal robot, bagaimana BB-8-mu? Tidak, itu masa laluku. Kita tak akan jadi keren dan dapat pacar kalau teman sebaik kita mengira kita ini kutu buku. Bersamaku sepulang sekolah, aku akan makeover kamu juga. Tak usah, Anita. Aku tak keberatan jadi kutu buku. Tapi jika ini membuatmu senang, maka kau dapat dukungan penuh dariku. Barbku yang manis dan naif tak akan tahu bagaimana luar biasanya menjadi keren. Mereka anak-anak keren di sini, alias the celebrities. Mereka begitu mempesona dan populer, dan OMG, siapa itu? Dia sangat menawan. Jadi dengan percaya diri aku melangkah maju untuk memperkenalkan diri ke seluruh kelompok saat syukurlah, sepertinya tak ada yang melihatku jatuh, atau mereka hanya tak peduli. Oh ya, ini hari pertamaku di sini. Aku punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan selebritis. Lalu kemudian menarik perhatian si keren itu, yang rupanya bernama Eric. Awalnya cewek populer itu tak memperhatikanku, tapi beberapa hari kemudian, Lu, ketua selebritis mengalami darurat lipstik dan aku meluncur untuk menyelamatkannya. Lihat kan, sudah kubilang padamu, warna merah anggur ini benar-benar menonjol pada warna kulitmu yang dingin. Ruby Woo, itu sangat 2015 Ashley, kau bisa singkirkan itu. Dan mudah saja aku jadi bagian kelompok itu. Mereka mengundangku ke pesta mereka, trip belanja, dan hari spa. Rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar baru, dunia yang lebih berkilau. Aku bisa duduk makan siang dengan mereka di mana mereka pesan makanan rendah kalori. Normalnya aku makan yang sama dengan mereka, tapi hari ini ibuku membawakanku sandwich spesial dengan memakai moist maker, seperti punya Ross di serial Friends. Maaf guys, tapi Anita tak berbagi makanan. Apa kau sungguh akan minum itu? Kau bisa lihat lemak dan laktosa berputar-putar di dalamnya. Menjijikkan. Oh, oke. Sepertinya moist makernya harus menunggu. Aku melihat sekeliling dan melihat Barb berbagi bola-bola mac dan cheese ibunya dengan teman-teman cupunya yang baru. Aku belum bicara dengan Barb selama berminggu-minggu. Kami terus berusaha reschedule karena aku harus manicure dengan Lu ke pesta Helly dan semua perjalanan belanja sepulang sekolah. Yang kian jadi sangat mahal. Apa kau tak akan membeli itu? Kau belum beli apa-apa. Itu karena aku hanya pakai baju yang dijahit khusus yang terbuat dari katun mesit atau paling tidak sutera linen. Oke, kalau begitu kau bisa jadi asisten kami. Pastikan besok kau pakai kardigan cantik untuk OOTD postingan Instagram kita. Ashley telah membuat daftar warna yang tersedia. Itulah kenapa aku harus gunakan semua uang sakuku untuk kardigan ini. Tapi tak masalah, begitulah seharusnya kelompok yang populer. Dan menyenangkan sekali mereka membolehkanku bergaul bersama. Dengan bangga aku melenggang di antara para celebs. Terlihat sama seperti salah satu dari mereka. Siswa lain melongo melihat kami dan jelas rasanya menyenangkan. Tapi tiba-tiba rasa pusing menghampiriku. Aku mulai gemeteran dan merasa dingin. Lalu, gelap gulita. Aku terbangun di ruang perawatan melihat wajah khawatir Barb. Oh, baguslah kau sudah bangun. Tak heran kau pingsan. Kau tak cukup makan. Apa? Aku makan dengan baik? Lagi pula, kurus itu cantik. Aku tak akan berdebat denganmu. Kau beruntung kepalamu tak terantuk lantai berkat Eric. Eric menyelamatkanku. Dia pasti menangkapku seperti di film romantis. Diet ini luar biasa. Tanpa itu aku tak akan di dekapan Eric. Kemudian ku coba berterima kasih, tapi dia pasang headphone dan pergi. Dan aku tak pernah melihatnya di pesta seleb manapun atau semacamnya. Cowok keren sepertinya mungkin bergaul dengan kelompok yang lebih keren lagi. Dan tertarik dengan cewek yang lebih populer lagi. Aku harus berusaha lebih keras. Tapi sisi culunku ini tak akan terus terendam. Suatu kali cowok ini menyebutkan Spider-Man 2099, karakter favoritku sepanjang masa. Dia tak tahu bagaimana cara kerja multiverse. Dan pakaiannya jelek. Apa kau bercanda denganku? Seolah kau tahu cara kerjanya. Dan setelannya memadukan teknologi Parker, memiliki fitur penyamaran dan piring laba-laba yang bisa meledak. Oke, tenanglah anak baru itu cuma orang aneh yang melompat ke sana kemari memakai spandek. Benar, bersikap tenang. Anak keren tak terlalu peduli dengan pahlawan super. Untung, semua orang sepertinya teralihkan. Aku berbalik untuk memeriksa dan melihat mereka sudah mengerumuni anak baru dengan ransel besar, kaos komik, dan jeans. Itu seperti melihatku waktu SMP. Saat aku berhasil mendekat untuk melihat, aku hampir terjatuh karena kaget. Itu adalah Chelsea. Kenapa Chelsea yang cantik dan populer mengubah tampilannya 180 derajat? Aku berusaha menghindari Chelsea, tapi kemudian suatu kali saat aku berusaha mendekati Eric, Chelsea muncul dan Eric benar-benar bicara dengannya. Apakah Chelsea mengenal Eric? Sejak kapan? Bagaimana bisa? Waktu berhenti saat aku menatap matanya yang besar dan menawan. Tapi, saling jatuh cinta lagi? Kenapa tak sekalian saja kau tetap dipelukannya? Aku langsung berjalan pergi dan melewati Chelsea. Mata kami bertemu. Apa dia mengenaliku?
Dia tak bilang apa-apa. Tapi apakah itu seringai yang kulihat? Aku harus mencari tahu apakah Chelsea sungguh mengenaliku. Jadi ku cari Barb. Rasanya agak canggung karena kami sudah lama tak bicara. Tapi untungnya Barb santai saja soal itu dan dia bilang dia akan coba cari tahu. Kami ngobrol sebentar kemudian dia bertanya padaku. Kita masih akan pergi ke Comic Con tanggal 7, kan? Ya, tentu. Aku sudah tak sabar. Aku sangat bersemangat akan Comic Con hingga beberapa hari kemudian The Celebrities punya kabar besar. Mereka akan datangi konser Conan Gray di tanggal 7. Apa kau ikut atau ada konvensi kutu buku yang harus kau hadiri? Hah? Anehnya itu begitu spesifik. Aku panik dan setuju ke konser. Kami harus serahkan uang ke Ashley hari berikutnya dan dia akan urus pembelian tiket semua orang. Tapi berkat kardigan kemahalan itu bagaimana mungkin aku mampu untuk yang satu ini? Kurasa ada satu cara untuk membayarnya. Dana Comic Con milikku dan Barb, yang sudah kami tabung sejak SMP. Aku hanya meminjamnya dan pasti akan membayarnya kembali. Hari berikutnya The Celebs kumpul untuk membahas konser itu. Dari sudut mataku, kulihat Barb yang kebingungan. Bagaimana dengan rencana kita? Apakah kau habiskan semua tabunganmu untuk konser yang kau bahkan tak peduli? Aku minta maaf, aku janji akan mengembalikannya padamu, aku cuma butuh waktu. Jadi kau juga pakai bagianku? Teganya kau. Aku merasa sangat tak enak, aku tak pernah bermaksud mengecewakan temanku seperti itu, aku hanya sangat ingin diterima. Hanya setelah hari itu, kudapati diriku sendiri merasa tak nyaman dengan The Celebs. Makin lama kuhabiskan waktu dengan mereka, makin banyak hal tentang mereka yang membuatku menebak-nebak dinamika grup ini. Misalnya, mereka banyak bicara soal pentingnya perilaku ramah lingkungan. Tapi pesan GoFood hampir setiap hari. Lalu terus-terusan beli sedotan imut yang dipakai ulang dan gelas Stanley. Selain itu, selalu pakai cara lu atau tidak sama sekali. Dan mereka bahkan mengunjungi anggotanya sendiri di belakangnya. Kudapati diriku sendiri mencari-cari Barb lalu merasa sangat bersalah. Di perjalanan pulang, kuseret kakiku, merasa tak karuan saat melewati toko peralatan. Kulihat beberapa murid dari tim robotika sekolahku berkutat dengan droid mereka, jadi dengan senang hati kutawarkan bantuan. Kalau kau ingin uang sakuku ambil saja, tapi tolong tinggalkan garis Brosnan sendiri. Kami kerja keras untuk itu. Ku coba menjelaskan kalau aku cuma ingin membantu, tapi mereka terus mengusirku. Aku menatap diriku sendiri dan menyadari bahwa aku tak diterima karena aku sudah lepaskan segalanya untuk terlihat seperti seorang selebriti. Tapi aku tak merasa seperti itu. Aku diam saja dan membiarkan The Celebs menekan semua orang. Apakah ini kehidupan yang benar-benar kuinginkan? Akhir pekan itu seharusnya hari spa bersama dengan The Celebs. Jadi aku pergi ke mall untuk minta Lu tiket konserku. Aku akan menjualnya lalu membayar Barb. Hanya saja saat aku sampai kulihat Chelsea bersama mereka. Tapi dia terlihat seperti dirinya yang keren lagi. Oh, sebaiknya aku pergi. Tapi terlambat. Chelsea memergokiku dan memberitahu semua orang. Guys, lihat siapa yang ada di sini. Fakta menarik, aku dan Anita dulunya teman waktu di SMP. Tutupi dirimu dengan alas berak sepuasnya, tapi kecupuanmu akan tetap terlihat. Semua orang mulai tertawa dan saat itulah aku sadar. Mereka semua terlibat dalam rencana Chelsea untuk mengeksposku. Aku ingin pergi, tapi aku masih butuh tiketku kembali. Tentu kau bisa dapatkan kembali, tapi dengan satu syarat. Hapus samaran Chelsea-mu dan kembali lagi ke dirimu yang menyedihkan. Dan mereka menyuruhku mencuci rambutku di wastafel dekoratif toko Lush. Di depan mata semua orang yang kebingungan dan kamera live streaming mereka. Kutelan egoku dan melakukannya demi Barb, tapi setelahnya, Lu mengingkari janjinya. Sebenarnya aku berikan itu ke Chelsea, kurang beruntung. Ups, sayang sekali aku tak pernah setuju dengan perjanjian yang Lu buat denganmu. Aku diliputi kepanikan dan rasa malu. Aku lari dan menabrak seseorang. Eric, melihat betapa sedihnya aku, dia mengajakku minum kopi dan ngobrol. Segera setelah kami duduk, aku menangis dan cerita padanya bagaimana aku telah kehilangan semuanya. Popularitasku, harga diriku, teman-temanku. Semuanya mulai berantakan begitu Chelsea tiba-tiba muncul. Lalu kemudian efek domino mengambil alih. Chelsea, aku selalu tahu dia itu jahat, tapi aku tak pernah mengira dia akan bertindak sejauh itu. Bagaimana kau bisa berteman dengannya? Apa? Tidak, itu tak seperti yang kau kira. Kau masih belum mengenaliku? Apa maksudmu mengenali? Kemudian dia mengungkap kalau dia dari SMP-ku. Aku terperanjat, tapi kalau aku memicingkan mata kuat-kuat, kurasa sama-sama dia terlihat tak asing. Wah, pubertas sangat mengubahmu. Begitu juga denganmu. Ya, tidak. Bukan pubertas buatku. Aku secara emosional takut jadi yang dikucilkan dan takut melewatkan hal-hal yang keren. Jadi, kuubah diriku menjadi kloningan Chelsea untuk menjadi populer. Itu gila, tapi Anda ini berarti aku lebih memilih kau yang dulu. Senang sekali melihatmu ada di sekolah ini, tapi saat kulihat kau sudah berubah dan bergabung ke The Celebs, aku agak khawatir. Tapi yang jelas, aku rela mati agar kau memperhatikanku. Aku lebih dari terkejut. Dia menyukaiku selama ini? Tiba-tiba Chelsea muncul. Kenapa selalu dia? Aku mengubah diriku supaya terlihat seperti dia. Bukankah kau bilang kau suka cewek kutu buku? Jadi kenapa bukan aku? Apa katanya? Chelsea suka dengan Eric? Jadi dia sungguh meniru penampilanku? Dan untuk alasan itu? Aku minta maaf Chelsea, tapi itu perasaanku.
Aku tak percaya kau menolakku 2 kali demi kutu buku ini. Dan dia bahkan tak lagi terlihat seperti dirinya sendiri. Chelsea, ini bukanlah soal penampilan, ini soal siapa dirinya. Di tengah semua itu, aku akhirnya paham sesuatu. Tak apa aku jadi diriku sendiri. Aku tak perlu jadi yang lainnya. Aku sudah berganti sekolah dan mengubah diriku sendiri jadi Nora demi kamu. Kau beruntung kali ini. Saat kulihat Chelsea berderap pergi, kusadari aku selalu merasa cemas dan gelisah kalau aku mengacau saat jalan bersama The Celebrities. Aku rindu momen membahagiakan dengan teman sejatiku di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama ini kukira telah kulewatkan semua kesenangan, tapi nyatanya tak kulewatkan apapun. Cara yang benar menikmati masa remaja indah adalah menghabiskan waktu bersama orang yang sungguh menghargaimu dan lakukan hal yang kau suka. Aku berterima kasih pada Eric lalu pergi. Ada hal penting yang harus kulakukan terlebih dahulu. Aku pulang dan perbaiki BB8ku, lalu membawanya ke rumah Barb. Maaf, Barb. Aku sangat menyesal, Barb. Aku begitu putus asa menjadi keren sampai kuabaikan apa yang sebenarnya penting. Aku merindukanmu dan persahabatan kita. Aku juga merindukanmu, dan kulihat video memalukan itu, dan hanya ingin pastikan kalau kau baik-baik saja. Setelah dipikir-pikir, aku akan memaafkanmu kalau kau berikan BB8mu. Tak mungkin, karena sedang kujual online untuk dapatkan uang untuk membayarmu. Kubawa ke sini supaya permohonan maafku lebih bermakna. Apa itu berhasil? Kami berdua berpelukan. Beberapa hari kemudian aku berusaha keras memperbaiki semuanya. Aku kembali ke image lamaku. Ya, dengan sedikit perkembangan. Tak bisa kubiarkan keterampilan kecantikanku terbuang sia-sia sekarang. Lalu kukeluarkan barang-barang cupuku. Aku muncul di klub robotika. Dan kali ini dengan percaya diri aku melangkah mendekat dan segera memperbaiki robot mereka. Kubilang aku bisa bantu. Jangan nilai buku dari sampulnya. Itu tugas The Celebrity. Lihatlah dirimu begitu bahagia dan tersenyum dengan kaum pecundang kutu bukumu. Ya, aku senang sementara kalian pernah berusaha dan gagal untuk jadi salah satu dari kami, ingat? Jadi kutu buku bukan hanya soal penampilan, tapi mengenai dalam diri. Oh ya, bagaimana konsernya? Kudengar tingkah fanatik kalian itu membuat kalian terusir. Kedengarannya seru. Chelsea dan The Celebrity terlihat sangat marah sembari mereka melenggang pergi. Tapi aku tak peduli karena akhirnya aku kembali ke tempatku yang seharusnya. Aku sedang membereskan kamarku ketika ada telepon masuk. Oh, kakak perempuanku. Dia tinggal bersama ibu jadi sudah setahun aku tidak bertemu dengannya. Blair, ini sedang panas-panasnya. Bagaimana kabarmu? Hai, Kiernan. Ya, kurang bagus. Ibu pergi. Oh tidak, apa yang terjadi? Lalu Blair memberitahuku itu karena hutang ibu. Dia melarikan diri dari rentenir dan meninggalkan kakakku. Itu sangat buruk. Jadi aku menyuruhnya datang ke Portland dan tinggal bersama kami. Dia setuju untuk datang, tapi kemudian aku sadar bahwa yang izin untuk Blair tinggal di sini bukan aku. Oke, baiklah, bukan berarti aku bisa membiarkannya dalam bahaya, kan? Jadi saat makan malam aku memberitahu keluargaku tentang situasi Blair saat ini. Oh, jahat sekali. Iya, Blair harus datang dan tinggal di sini. Hore, kebaikan mereka tidak mengejutkanku karena ibu tiri dan kakak tiriku Chrissy sangat baik padaku sejak aku pindah. Kalian tahu apa yang lebih keren lagi? Chrissy adalah bintang pop remaja yang sedang naik daun, tapi dia sangat manis. Kami menjadi sangat dekat dan dia bahkan menceritakan padaku semua tentang pacar rahasianya, Damien. Mereka sudah bersama jauh sebelum Chrissy menjadi terkenal dan sejak itu hubungan mereka tidak diketahui oleh publik. Ini sangat menyenangkan. Aku belum pernah bertemu Blair sejak orang tua kami berpisah. Kamar tidur tamu ini akan menjadi miliknya. Dan kami tinggal satu atap lagi. Blair pada dasarnya adalah alter egoku. Dia cantik, ramah, dan populer. Sedangkan aku lebih seperti orang rumahan. Kalau dipikir-pikir, aku melihat banyak kemiripan Blair dengan Chrissy. Mereka berdua sangat ekstrovert dan percaya diri. Mereka pasti cocok. Namun yang mengejutkan semua orang, Blair muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Wah, sepertinya tinggal bersama ibu yang suka pesta jelas mempengaruhi Blair. Halo Blair, aku Stacy dan ini putriku Chrissy. Selamat datang di Portland. Kamu pasti capek dengan perjalananmu. Biarkan aku membawakan tasmu. Tentu. Hah? Bukankah sepertinya semua orang gembira dengan kedatangan Blair? Kecuali Blair. Mungkin dia cuma kecapean. Aku menunjukkan kamar Blair dan membantunya membongkar barang. Ya Tuhan, mereka tak tertahankan. Bagaimana kamu bisa tahan tinggal bersama mereka? Mereka pikir mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Apa? Blair hanya berbicara kepada mereka selama 5 detik. Kenapa dia sudah sangat tidak menyukai mereka? Beri mereka kesempatan, mereka sungguh menyenangkan. Blair mungkin stres karena semua urusan ibu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dia akan melihat betapa hebatnya ibu tiri dan Chrissy. Hanya saja keadaannya tidak menjadi lebih baik setelah kelas usai Chrissy dan Blair mendatangiku. Hei, mau jalan-jalan? Aku bertanya padanya dulu. Oh, kalau begitu kita bisa pergi bareng. Maaf Chrissy, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa pergi ke Sephora besok untuk melihat palet Anastasia baru yang kamu suka? Tentu, selamat bersenang-senang. Lalu Chrissy pergi. Aku yakin dia benar-benar ingin kita semua jalan-jalan. Oh, tolonglah. Menurutnya karena dia populer, dia selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia biasa saja. Oke, mungkin yang terbaik adalah tidak menyebutkan salah satu saudara perempuanku satu sama lain untuk menghindari perang dunia ketiga. Hal-hal seperti itu berlangsung beberapa saat. Aku bergantian bergaul dengan Blair dan Chrissy.
Suatu kali ketika Blair sedang bersantai di kamarku, aku melihatnya tersenyum ke arah teleponnya. Sepertinya ibu rumah tangga kami akhirnya menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati di sekitar sini. Aku semangat bertanya padanya apa yang dia tonton. Lihat, bukankah dia lucu? Dia juga bersekolah di sekolah kita. Tunggu, tidak mungkin. Itu Damien, pacar rahasia Chrissy. Jika Blair mengetahui bahwa gadis yang dibencinya adalah pacar orang yang disukainya, semuanya akan kacau. Aku akan mengajaknya kencan. Serius, dia sangat populer hingga dia pasti sudah memiliki ratusan gadis yang tertarik padanya. Bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Kamu akan ditolak dan disakiti. Apa maksudmu? Apa aku tidak cukup cantik? Oh, begitu. Menurutmu cowok populer seperti dia hanya cocok untuk kakak perempuanmu yang terkenal dan hebat, Chrissy, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Kamu cantik bahkan di luar kemampuannya. Kamu berhak mendapatkan cowok yang punya waktu hanya untukmu. Jadi kenapa repot-repot bersaing untuk mendapatkan perhatian dari orang seperti di... Oke, terima kasih, tapi dia tipeku. Aku akan minta nomor teleponnya Senin pagi. Oh tidak, aku secara tidak sengaja mendorong Blair untuk mendekati pacar Chrissy. Aku tidak bisa mengungkapkan bahwa Chrissy dan Damien diam-diam bersama. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Blair mencuri pacar orang lain. Kacau sekali. Aku bolak-balik sepanjang malam. Lalu ketika aku bangun, aku memutuskan untuk membuat Blair berhenti menyukai Damien. Aku tidak membenarkan sabotase, tapi saat ini itulah satu-satunya cara. Hai, Blair kan? Aku Damien dari kelas matematika. Apa yang kau lakukan? Beberapa detik kemudian, Blair menjawab. OMG, aku baru saja berpikir untuk mendapatkan nomor teleponmu. Sepertinya langkah pertama rencanaku berhasil. Aku mengirim SMS ke Blair sebagai Damien secara teratur. Aku memastikan dia memiliki 1000 bendera merah. Tapi anehnya, Blair sepertinya malah jatuh cinta padanya. Aku memberinya temperamen yang sangat menantang. Dia bisa mengamuk suatu saat dan menjadi manis di saat berikutnya. Lalu aku memfotoshop selfie Damien menjadi foto kamar tidur yang berantakan lalu mengirimkannya ke Blair. Tentunya dia tidak bisa menerima pria narsis dan berantakan seperti dia. Aku minta maaf Damien, tapi aku harus menyelamatkan keluargaku. Hah? Apa? Dia mengirimkan kembali foto kamarnya yang lebih berantakan dari sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang paling bersih di sini. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Hei, bolehkah aku meminjam alat pengeriting rambutmu? Dan ada apa dengan kamarmu? Memangnya kenapa kalau agak berantakan? Orang yang rapi benar-benar gila. Oke, ini waktunya untuk menjadi pribadi. Blair paling kesal jika penampilannya dikomentari. Jadi ketika dia mengirimi Damien foto selfie, aku tidak menahan diri. Sayang, tidak bisa kamu berpakaian lebih anggun? Dan kamu benar-benar harus menutupi tato jelek itu. Voila, begitulah caramu membangunkan makhluk buas di dalam diri gadis galak ini. Namun keesokan harinya, Blair tampil dengan tampilan yang benar-benar baru. Lebih buruk lagi, dia berjalan langsung ke Damien. Aku harus berpura-pura memiliki keadaan darurat untuk mencegah terjadinya bencana. Setelah itu aku SMS Blair. Aku belum siap untuk memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Tolong mengerti sayang, kamu tahu aku menyukaimu. Itu seharusnya menghentikan dia untuk mencoba mendekatinya lagi. Meski begitu, saat makan siang, Blair tidak berhenti mengoceh tentang Damien dan menunjukkan pesannya kepadaku. Bukankah dia kasar sekali? Biasanya kamu tidak membiarkan cowok memerintahkanmu. Tidak, dia hanya berpendapat. Aku setuju. Tidak, dia mengerikan. Aku tidak mengerti kenapa kamu menyukainya. Dia manis, hanya saja kamu tidak mengenalnya seperti aku. Cinta kami rumit, tapi itulah yang membuatnya istimewa. Serius kamu menyebut itu cinta? Apa yang kamu tahu? Baiklah, Nona Guru Cinta, jika kamu benar-benar berpengalaman, jadikan pria itu pacarmu. Sukses dan aku akan melepaskan cinta dalam hidupku. Jika tidak, kulakukan yang ku mau. Apa yang Blair beranikan untuk aku lakukan adalah hal yang mustahil. Orang itu, Adrian, sama populernya dengan Damien. Meskipun Damien adalah orang yang ramah, Adrian dijuluki Jack Frost karena penampilan luarnya yang sedingin es. Rumornya, tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum. Menyerah? Seperti yang diharapkan. Kalau begitu minggirlah adikku. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, aku setuju. Ini untuk Blair, untuk Chrissy, untuk kebahagiaan ayah. Hai, Adrian kan? Kamu luang malam ini? Atau kapanpun? Dia menatapku dengan dingin lalu kembali mengobrol dengan Damien. Tolong, aku hanya mencoba memenangkan taruhan dengan kakakku. Satu senyuman darimu sudah cukup untuk menyelamatkan nasib seluruh keluarga dan menghentikan 2 gadis menjadi tunawisma. Apa kamu bisa? Adrian menatapku aneh, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan meraih tanganku. Tentu saja, tidak sabar menunggu kencan kita malam ini. Aku pergi dalam kebingungan. Itu benar-benar terjadi begitu saja? Adrian pasti main-main. Tapi tidak, dia benar-benar muncul di depan pintu rumahku malam itu. Ini berarti aku memenangkan taruhannya, bukan? Jadi aku memanggil Blair untuk menunjukkan padanya tapi dia mengabaikannya. Itu tidak membuktikan apapun. Bicaralah padaku saat bocah es menyatakan cintanya padamu. Astaga, kurasa ini artinya aku akan berkencan. Ketegangan di sini sangat terasa. Jadi aku memutuskan untuk memecah keheningan yang canggung. Hei, kita mau kemana? Maksudku, ini sebenarnya bukan kencan sungguhan, kan? Ini sungguhan. Kamu yang ngotot. Aku pasti terlihat sangat bingung sehingga dia melanjutkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkanmu. Menurutku kamu akan menyukai tempatnya. Dulu aku mengira dia tidak bisa tersenyum, tapi ternyata dia terlihat lebih manis saat tersenyum.
Bioskop drive-thru. Wow, aku pernah melihatnya di film-film lama, tapi aku tidak menyangka bioskop itu masih ada. Jadi, ada apa dengan kakakmu Chrissy? Kamu menyebutkan taruhan? Kamu tahu kalau Chrissy adalah kakakku? Tentu saja, itu bukan rahasia. Lagi pula, aku berteman dengan pacar Chrissy. Jadi, kamu tahu? Ya, tidak ada rahasia antara aku dan Damien, dan jangan khawatir, aku mendukungnya. Jadi bisa kamu jawab pertanyaanku sekarang? Aku menyukai sisi berbeda dari Adrian, jadi sebelum aku bisa menahan diri, aku memberitahunya bahwa taruhannya bukan pada Chrissy, melainkan pada kakak perempuanku yang lain, Blair. Dan aku memancing Blair sebagai Damien untuk melindungi keluargaku, tapi itu hampir tidak berhasil. Wah, itu intens. Rahasia membuat segalanya menjadi rumit. Hidup pasti akan lebih mudah jika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi, kenapa kamu memutuskan untuk berkencan denganku? Tidakkah menurutmu itu aneh? Tidak terlalu. Mengalahkan bagaimana gadis-gadis biasanya mengajakku berkencan. Aku tiba di rumah dengan perasaan berada di langit ketujuh, tapi kemudian aku berjalan melewati kamar Chrissy dan melihatnya kesal. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Damien, dia ingin kita go publik, tapi aku bilang padanya aku belum siap. Aku suka ini bersifat pribadi, dan aku tidak ingin Damien terbuka terhadap reaksi balik dan pengawasan. Tapi dia tidak mengerti, dan mengira aku malu padanya. Oh, Chrissy, sungguh menyebalkan. Beri dia waktu, aku yakin dia akan sadar. Tapi pentas sekolahnya beberapa hari lagi. Bagaimana aku bisa naik panggung dalam keadaan seperti ini? Aku benci melihat Chrissy begitu putus asa seperti ini. Dan aku memikirkan tentang Adrian dan apa yang dia katakan saat kencan kami tentang kejujuran. Aku tidak tahu banyak tentang tekanan ketenaran. Tapi aku tahu bahwa perasaanmu ke Damien itu nyata. Menurutku cinta bukanlah sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Ini mungkin sulit pada awalnya, tapi kalian pasti bisa melewatinya bersama-sama. Sekarang mengenai kasusku, aku juga harus mengikuti saranku sendiri dan mengakhiri sabotaseku sebelum menjadi tidak terkendali. Aku berusaha keras memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepada Blair saat kami berjalan ke sekolah keesokan harinya. Setelah ragu-ragu, aku menariknya ke samping sebelum masuk sekolah untuk berbicara. Tepat sebelum aku sampai ke bagian utama, Damien berjalan melewatinya dan anehnya, Blair tidak berbuat banyak bahkan untuk berkedip. Melihat kebingunganku, dia berkata, "Kemarin dia mengabaikan semua pesanku. Kamu benar, aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Oh, itu, kencanku dengan Adrian sungguh luar biasa. Itu semua terjadi karena kamu. Jadi, terima kasih dan maaf tentang Damien. Tidak apa-apa. Aneh, apa kakakku yang jatuh cinta benar-benar menyerah begitu saja? Tapi setidaknya semuanya sudah berakhir sekarang. Dan aku bahkan tidak perlu berterus terang lagi. Hari penampilan Chrissy telah tiba. Aku, Adrian, dan Damien memiliki akses di belakang panggung. Sebenarnya aku di sini untuk mendapatkan dukungan emosional karena Chrissy akan memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Damien. Ini juga merupakan kejutan bagi Damien. Dia hanya berpikir kita di sini untuk melihat Chrissy dengan lebih baik. Dia menghentikan penampilannya dan penonton memujanya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Sebenarnya hari ini adalah hari yang istimewa karena aku punya sesuatu. Namun tiba-tiba Blair menyerbu ke atas panggung dan merampas mikrofon Chrissy. Bagaimana kalau menjadikannya lebih istimewa dengan berita terkini ini? Semuanya, dia punya pacar rahasia selama ini. Dia membuat pria malang itu bersembunyi di balik bayang-bayang sehingga dia bisa menjaga citranya tetap bersih. Dia telah berbohong ke kalian semua. Apa dia layak mendapatkan dukungan dari kalian? Blair lari kabur begitu dia selesai. Ejekan mulai datang dari kerumunan. Banyak orang mulai mengomentari situasi ini dengan gaya TMZ yang sebenarnya. Apa ini? VMA 2009? Mustahil! Chrissy-ku diambil? Sementara itu, Chrissy mengalami serangan panik dan membeku di atas panggung. Aku tidak tahu harus berbuat apa, begitu pula Damien. Beruntung Adrian tetap tenang dan meraih walkie-talkie yang terhubung ke telinga Chrissy. Chrissy, dengarkan aku. Di saat seperti ini, hanya ada satu jalan keluar, yaitu menghadapi kebenaran dan menarik kembali narasi yang ada. Aku memandang Adrian dan menyadari sesuatu tentang masalahku sendiri. Lebih lanjutnya nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana Chrissy menangani ini. Ya, inilah pengungkapan besarku. Ya, aku sedang menjalin hubungan, tetapi aku merahasiakannya karena aku ingin memisahkan kehidupan pribadiku dari kehidupan profesional. Menjadi figur publik sekaligus remaja tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi aku tidak ingin menyeret orang yang kucintai ke dalam kehidupan itu terlalu cepat. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini bukan cara terbaik untuk mengatasi hal ini. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari penggemarku lagi, dan mereka yang benar-benar mendukungku tidak akan berbicara buruk tentang keputusanku. Semuanya, aku ingin kalian bertemu Damien, pacarku. Penonton menjadi liar. Oh, ini manis sekali. Tapi aku masih punya satu masalah lagi yang harus dihadapi dengan Blair. Aku mencari kemana-mana dan akhirnya menemukannya bersembunyi di bawah bangku penonton. Blair, ini aku. Ayo keluar. Aku mulai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi, tapi Blair tidak mau mendengarnya. Aku tahu segalanya. Kamu menipuku karena kamu mengira aku idiot. La. Aku membiarkan dia menyelesaikan kemarahannya dan menenangkan diri. Lalu aku minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Aku melakukannya hanya karena aku tidak ingin kamu mengejar laki-laki yang sudah punya pacar. Aku tahu aku melakukannya dengan cara yang salah. Tapi aku hanya ingin menjaga keluarga kita tetap bersama.
Aku mencintaimu dan tidak ingin lagi berada di tengah kecemburuanmu terhadap Chrissy. Kalau saja kamu memberinya kesempatan. Kamu bisa saja jujur padaku. Ini semua karena kamu lebih memilih Chrissy daripada aku, kan? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin melindungimu dan agar tidak ada lagi konflik antara kamu dan Chrissy. Aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Sebenarnya aku tidak iri pada Chrissy karena dia terkenal dan cantik. Semua sebenarnya karena kalian sangat dekat. Kita dulu sedekat itu ketika orang tua kita bercerai dan sekarang sepertinya aku telah digantikan. Kejujuran Blair menyentuh perasaanku. Aku memeluknya erat-erat, tapi kemudian aku menyadari bahwa kami tidak sendirian. Sebenarnya aku iri padamu, Blair. Kiernan selalu membicarakan tentangmu dan aku merasa meskipun kami dekat, aku tidak dapat bersaing dengan saudara perempuannya. Oh, jadi ketegangan di antara mereka bukan hanya karena laki-laki, tapi sebenarnya karena aku. Bagiku kalian berdua adalah kakakku yang sebenarnya dan aku sangat mencintai kalian. Ayo pelukan saudara perempuan. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kalau aku berpura-pura menjadi Damien? Aku mendengar percakapanmu dengan Chrissy. Tidak perlu banyak menggali untuk mengetahui bahwa kamulah yang mengirimiku pesan, bukan Damien yang sebenarnya. Sementara kita melakukannya, aku merasa khawatir kamu masih menyukainya bahkan setelah semua tanda bahaya itu. Nanti biar aku periksa cowok yang kamu suka terlebih dahulu. Kamu terlalu mudah dibutakan oleh ketampanan. Ya ampun, itu sebabnya kita perempuan harus tetap bersatu, terutama jika menyangkut laki-laki. Bonjour, aku Chloe dan aku tinggal di kota Toulouse, Perancis. Aku mengerjakan debut novel romanku tentang sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, terlepas dari semua rintangan yang mereka hadapi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan... Bu! Tersesat di dunia fiksi bodohmu lagi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan komentar. Itu Cedric, kakak laki-lakiku. Tapi aku meragukannya karena kami sama sekali tak punya kesamaan. Dan dia itu rasa sakit luar biasa di... Oh ya, kurasa kalian bisa bilang aku ini introvert dan aku bermimpi menjadi novelis roman terlaris, mencari nafkah dengan melakukan hal yang kucintai. Hanya saja mimpi tak selalu berjalan sesuai rencana dan penerbit sepertinya tak menyukai naskahku. Sementara Cedric adalah setan yang menyamar, yang tujuan utamanya adalah membuat hidupku sengsara. Dia mematikan alarmku dan membuatku terlambat hadiri rapat, mengganti semua nama kontakku menjadi emoji, dan suatu kali aku terbangun melihat laptopku terbungkus plastik. Masalahnya, dia bisa lolos berperilaku tengil hanya karena dia dianggap tampan. Di mata penggemarnya, dia tak mungkin salah. Tinggal dengan Cedric merupakan ujian ketahanan. Jadi aku menghindarinya sebisa mungkin dan sekolah di sekolah swasta, alih-alih di sekolah negeri yang sama dengannya. Semuanya lancar hingga orang tua kami kehilangan semua aset. Dan kami tak punya pilihan lain kecuali pindah ke rumah mungil ini. Suatu malam aku turun ke bawah mengambil air dan kulihat ibu dan ayah terjaga hingga larut malam dengan tagihan yang menumpuk. Melihat mereka begitu membuatku sangat ingin membantu. Jadi hari berikutnya aku katakan ke mereka kalau sekolah negeri punya klub menulis kreatif dan kalau aku ingin pindah ke sana. Biaya sekolahku bukanlah beban lagi. Tapi pergi ke sekolah yang sama dengan Cedric bukan hal yang tepat, jadi aku bersikeras agar dia berpura-pura tak mengenalku sama sekali. Tetap saja, beberapa hari pertama sungguh buruk karena aku terus saja tersesat dan merasa begitu asing. Aku hampir tak menatap ke atas dan hanya mengenali siswa lain berdasarkan sepatu mereka. Syukurlah berkat cewek bersepatu sneaker pink dan putih, Emma. Dia satu-satunya yang sungguh melihatku dan saat kuceritakan padanya mengenai mimpi menulisku, dia sangat mendukung. Kami jadi sahabat dan aku bisa ngobrol tentang apa saja, bahkan kakakku yang menyebalkan. Semuanya lebih baik di sekolah tapi tidak di rumah. Orang tuaku masih terus berupaya menyembunyikan masalah keuangan mereka dan Cedric hanya menjadi Cedric. Apa dia tak bisa lihat kalau sekarang bukan saatnya untuk kelakuan badutnya? Aku membantu sebisa mungkin dengan bersih-bersih, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan bahkan bekerja paruh waktu di toko roti. Sementara dia benar-benar tak melakukan apapun. Kenapa kau tak bisa berhenti main-main? Santai sis, bahkan kalau kau punya masalah, semua stres ini akan membuat rambutmu beruban. Baiklah, bertingkahlah seperti orang bodoh dan tinggal di tempat bodoh ini selamanya. Aku akan dapatkan rumah lama kita sendiri. Setelah shift yang sibuk, aku hanya ingin pulang dan langsung tidur. Tapi ketika berjalan di sepanjang trotoar, kulihat Cedric sedang melakukan pertunjukan bodoh dan berisik. Dasar gelandangan egois dan konyol. Aku harus sungguh-sungguh menahan diri, kalau tidak tinjuku sudah pasti akan mendarat di wajahnya. Oh, aku masih punya bab terakhir untuk diselesaikan. Badanku siap untuk istirahat, tapi aku tak bisa bersantai. Tidak jika aku ingin menyelesaikannya sebelum peluncuran buku Louis Beaumont. Dia adalah penulis favoritku. Aku sudah rencanakan berbulan-bulan untuk terbang ke Nice dan serahkan naskahku padanya. Tiba-tiba, lampu mati. Guys, sepertinya PLN memutus aliran listrik kita karena tagihan yang tak terbayar itu. Astaga, kita tak bisa hidup seperti ini. Jadi ku keluarkan sejumlah uang dari balik naskah. Itu uang perjalananku ke Nice. Tapi ini lebih mendesak, jadi aku harus lakukan yang harus kulakukan. Ibu, ayah, ini ada uang hanya untuk membantu sedikit.
Hari berikutnya, Cedric menerobos masuk ke kamarku dengan senyum sombong di wajahnya. Tebak siapa yang akan pergi ke Paris? Cobalah untuk tak terlalu merindukanku ya. Apa? Tapi di mana kau mendapatkan uangmu? Ibu dan ayah dong. Coba lihat. Itu uangku? Aku tak percaya ini. Kami bahkan tak punya listrik, tapi mereka memberinya uang untuk mengacau di Paris. Aku mendorongnya keluar dari kamarku dan membanting pintu. Aku selalu berusaha sebaik mungkin untuk tak mengecewakan mereka. Tapi mereka menyukai kakakku yang pecundang dan memanjakannya sampai busuk. Semua urusan keluarga ini membuatku lelah, jadi di hari sekolah aku menceritakannya ke Emma. Hanya saat ku coba bicara padanya, dia sepertinya teralihkan dan terus hanyut dalam alunan musik. Apa kau mendengarkan? Oh, maaf, tapi irama ini sungguh keren. Lihat, dia adalah pemenang kontes. Bukankah dia luar biasa dan berbakat? Ku tengok ponselnya dan melihat. Apa? Cedric? Jadi dia pergi ke Paris untuk kontes bodoh ini? Jangan membicarakan dia, oke? Itu kakakku yang egois dan tak perhatian yang selalu kuceritakan. Jadilah penggemarnya dan kita tak bisa lagi berteman. Semuanya menjadi lebih buruk saat Cedric pulang dan benar-benar membuat hujan dengan uang hadiahnya. Chloe, lihat semua uang yang dimenangkan kakakmu. Berkat-berkatnya kita bisa kembali ke rumah kita yang lama. Kenapa semuanya terlihat begitu mudah untuk Cedric? Dia menyanyikan rap omong kosong dan menjadi selebriti. Sementara akulah yang harus relakan perjalananku, mimpiku. Paling tidak kami dapatkan rumah lama kami, tapi hari demi hari wartawan yang mengganggu ini membuatku gila. Bagaimana Anda hasilkan lirik yang bermakna? Bermakna? Semua orang tahu rap itu sebenarnya bukanlah musik. Itu cuma suara berisik penuh dengan umpatan dan cacian. Ya, jangan pedulikan dia cuma ngambek karena tak sarapan. Tak ada yang bisa lepas dari nama Cedric, bahkan di sekolah. Tolong, kenalkan aku padanya. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Apa kau tak ingat apapun yang kukatakan tentang betapa menyebalkannya dia? Ayolah, beri kesempatan pada musiknya. Aku tak percaya seseorang yang menulis lirik seindah itu bisa jadi seburuk yang kau katakan. Baiklah, kalau dia ingin menemuinya, maka akan kukabulkan keinginannya. Sudah waktunya dia lihat wajah aslinya. Kubuka pintu dan menunjukkan Emma ke dalam. Tiba-tiba kami terselimuti taburan konfeti. Kenapa muka masam itu? Bom itu sambutan dahsyatku. Kau tahu berapa lama untuk bersihkan kekacauan ini? Ini kakakku, seorang idiot. Kakak idiot, M. Tapi kemudian aku berbalik melihat Emma sudah menyerap setiap perkataan Cedric. Aku tak tahan lagi. Waktuku lebih baik kuhabiskan untuk menulis. Pikiran gelisah melewati rasa takut. Matamu akan temukan mataku. Cinta akan mengikat kita seperti 9 nyawa kucing. Wah, itu sempurna. Tunggu, suara itu terdengar tak asing? Oh, astaga, laki-laki ini begitu tampan. Bonjour, saya Pierre, kolega Cedric. Apa dia ada di rumah? Ya, biar kutunjukkan jalannya. Untuk apa kau mencarinya? Kami sedang berkolaborasi, jadi aku di sini untuk berlatih. Sebagai penyanyi senior, aku juga bantu Cedric membangun pertunjukan dan koneksi di industri ini. Dia luar biasa, ya kan? Setelah hari itu, Pierre lebih sering mengunjungi rumahku. Ternyata, dia laki-laki yang manis dan lembut, yang selalu membawakan kami hadiah seperti bunga dan lilin beraroma. Setelah makan malam, dia bahkan membantuku cuci piring. Bagaimana mungkin seorang malaikat bekerja dengan kakakku yang setan? Suatu hari saat aku keluar dengan Emma, tiba-tiba dia melingkarkan lengannya padaku dan berkata, "Kau sungguh kelihatan ceria akhir-akhir ini." Itu mungkin karena Cedric lebih sering tampil di acara musik. Apa maksudmu itu tak ada hubungannya dengan Pierre? Ayolah Chloe, itu terlihat dari wajahmu. Baiklah, dia sangat baik. Dan senyumnya secerah mentari. Bagaimana bisa kudekati seseorang sepertinya? Kenapa kau tak awali dengan sepucuk surat cinta? Kuterima saran Emma dan menuliskan surat paling romantis yang pernah ada lalu membawanya ke perusahaannya. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang aku di sini untuk menemui kakakku. Hah? Apa mereka bertengkar? Aku mendatangi Pierre dan bertanya padanya apa yang terjadi. Oh, bukan apa-apa. Cedric hanya stres karena jadwalnya yang padat. Yang benar saja, seolah-olah rap omong kosong ini bisa membuat stres. Sekarang ini momenku, jadi kuselipkan surat itu ke tangan Pierre kemudian berlari pergi. Aku masih diliputi kegembiraan saat sampai di rumah. Hanya saja Cedric merusak suasana hatiku dengan duduk di sana terlihat seperti habis menelan tawon. Oh tidak, apa semua pesta di dunia hiburan terlalu melelahkan? Sungguh tragis. Diamlah Chloe, pemimpi sepertimu tahu apa. Pemimpi? Paling tidak aku bukan idiot yang dangkal dan egois. Kukorbankan segalanya agar kau bisa mengejar karir rap bodohmu itu. Dan yang kau lakukan hanya bertingkah seperti orang brengsek yang tak tahu berterima kasih. Dewasalah dan berhenti bersikap kekanakan. Aku berharap dia balas memakiku, tapi sebaliknya dia memberiku tatapan kosong, lalu dengan gontai pergi ke kamarnya. Dia tak turun makan malam atau apapun selama 3 hari ke depan. Rumah ini tentunya sangat sunyi tanpanya. Tapi dia orangnya santai dan semuanya akan segera balik normal, ya kan? Kurasa sebaiknya kunikmati ketenangan selagi aku bisa.
Hari berikutnya Emma muncul di rumahku dalam keadaan sedih. Apa Cedric di sini? Dia tak menjawab pesan atau teleponku. Hah? Kalian berdua saling berkirim pesan? Aku hanya penasaran apa dia baik-baik saja. Sungguh tipikal dirimu yang bicara dengannya di belakangku. Yang membuatku heran, Emma dengan tak sabar menerobos melewatiku begitu saja dan lari ke kamar Cedric. Kemudian dia kembali muncul membawa catatan. Cedric sudah pergi. Astaga, betapa tak bertanggung jawab dan impulsif. Dia sungguh tak peduli tentang siapapun kecuali dirinya sendiri. Cukup, aku tak mau dengar kau jelekkan kakakmu lagi. Apa kau tak bisa lihat dia sedang berjuang keras dan menunjukkan tanda-tanda depresi? Siapa yang tak peduli dengan keluarga di sini? Dan kau sungguh percaya kau ini lebih baik darinya? Ledakan Emma membuatku tercengang. Apa Cedric sungguhan depresi? Bagaimana aku bisa tahu kalau dia selalu main-main? Malam itu, ibu dan ayah terus khawatir tentang hilangnya Cedric. Dia memberikan semua yang dia punya untuk membantu kami, sementara kami tak bisa lakukan apapun untuk membantunya. Ingat saat dia tampil di jalanan, dia memberikan pada kami semua uang yang dia hasilkan. Dan dia selalu berusaha menghibur kami sementara semuanya terpuruk. Cedric hanya ingin mengikuti kontes rap untuk memenangkan lebih banyak uang. Dia sangat gugup, tapi kami percaya padanya. Jadi kami berikan uang itu untuk mendaftar. Oh Tuhan, jadi aku salah paham dengannya selama ini? Tiba-tiba aku ingat lagu kemenangan yang Emma bersikeras agar aku mendengarkannya. Aku naik ke atas ke kamarku dan menyalakannya. Itu tentang kami, keluarganya, tercinta. Ternyata dia bukanlah pecundang menganggur seperti yang kukira. Dia selalu memasang wajah bahagia untuk membangkitkan semangat orang lain, sementara diam-diam bergumul dengan rasa sakitnya sendiri. Aku harus menemukannya dan minta maaf segera. Jadi aku pergi ke Pierre untuk minta tolong. Aku tidak menyangka dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Seharusnya aku tahu kalau dia menderita dan tak membebaninya dengan pekerjaan. Tapi akan ada pertunjukan penting yang akan datang. Jika Cedric tak muncul, dia melanggar kontraknya dan harus membayar jumlah yang sangat besar sebagai kompensasi. Oh tidak, itu tak baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tahu tidak, kau terlihat begitu mirip dengan Cedric. Bagaimana kalau kau menyamar sebagai dia? Tapi bagaimana? Jangan khawatir, tim tata rias kami adalah yang terbaik. Tak akan ada yang tahu. Semua ini kedengarannya gila, tapi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Keluargaku tak mungkin berhutang lagi karena hal ini. Menjadi sedekat ini dengan Pierre membuat hatiku berbunga-bunga. Dia mengajakku untuk makeover, lalu aku belajar lip sync dan tampil di panggung. Aku bahkan berusaha jalan dan bicara seperti kakakku. Aku merasa tak enak karena menipu penggemarnya. Tapi aku tak bisa ambil resiko Cedric terkena masalah besar. Hanya sekali ini saja. Kadang aku juga lip sync. Tak jadi masalah. Aku merasa sedikit bingung, lalu tiba-tiba ada satu kru panggung di atasku yang tak sengaja jatuhkan kunci pas. Itu bisa saja mengenaiku kalau Pierre tak bergerak cepat dan menyelamatkan. Sekarang kami berlatih dan astaga, sibuknya. Pierre bersamaku sepanjang waktu dan sangat mendukung. Kami juga tak pernah berhenti mencari Cedric bersama-sama. Aku merasa hubungan kami semakin erat, tapi aku tak tahu kenapa dia belum bertindak. Mungkin surat pertamaku tak cukup jelas, jadi aku menyelinap ke ruang Pierre dan tinggalkan satu lagi untuknya. Baru kemudian di hari itu, kulihat dia terpaku pada ponselnya, jadi aku melirik sekilas. Hah? Dia sedang mengirim pesan ke seseorang dengan nama panggilan yang sangat lebay. Tentu saja, dia tak tertarik karena dia sudah kencan dengan orang lain. Oh tidak, aku harus tarik surat keduaku sebelum kupermalukan diriku sendiri. Aku lari ke ruangannya, tapi tak bisa menemukannya dimanapun. Tunggu, apa ini? Ini dia malam besar itu. Aku benar-benar ketakutan. Pierre tersenyum dengan manis padaku dan menggandeng tanganku. Kami berbagi pandangan, kemudian naik ke panggung bersama. Ada begitu banyak orang di luar sana. Kakiku rasanya mati rasa. Tapi kemudian kulihat Emma berseri-seri kepadaku dari baris depan dan kegelisahanku reda kembali. Dengan cepat kutemukan irama, lalu melakukan lip sync dan menari dengan sempurna. Tapi di tengah lagu, lampu panggung tiba-tiba mati dan sesosok bayangan menuju ke arahku. Cedric? Para penonton berdecak kagum, lalu tepuk tangan kegirangan saat Cedric lanjutkan pertunjukan selanjutnya. Selama waktu istirahat, semua orang pergi ke belakang panggung dan melihat Pierre mencengkram lengan Cedric. Cedric, kau dari mana saja? Kami semua sangat khawatir padamu. Hentikan aktingmu. Kau hanya memperalatku untuk memperkaya dirimu sendiri. Memaksaku melakukan pertunjukan demi pertunjukan dan saat aku sudah kelelahan, kau memaksaku lip sync. Apa yang kau bicarakan? Pertunjukan ini membantumu mendapat dukungan. Memulai di industri ini memang sulit. Hei, aku bahkan meminjami uang untuk dapatkan rumahmu kembali. Maksudmu uang yang kau pakai untuk mengikat kakakku dengan kontrak bodoh ini? Kau paksa Cedric bekerja secara eksklusif denganmu, tampil gratis selama 2 tahun untuk melunasi hutangnya. Tapi menurut tanda terima untuk setiap pertunjukan, uang yang seharusnya ia terima telah melebihi jumlah hutangnya padamu. Oh, apa-apaan? Kaget sekali? Kini kami punya semua bukti untuk melawanmu. Memangnya kenapa? Toh Cedric sudah menandatanganinya. Kontrak adalah kontrak. Melanggarnya maka kau dikeluarkan dari perusahaan dan dipastikan kau tak akan pernah mendapat pertunjukan lagi. Seluruh keluargamu akan menjadi miskin seperti sebelumnya. Kurasa tidak. Apa yang publik akan katakan kalau dia tahu kau sudah menggodanya selama ini? Lalu saat dia menolakmu, kau memanipulasinya dan memaksanya bekerja terlalu keras? Berapa lama kau tahu? Cukup lama untuk mengungkapmu.
Sekarang kau punya dua pilihan. Satu, batalkan kontrak dalam waktu 24 jam dan bayar kakakku kelebihan uang yang kau eksploitasi darinya. Atau dua, kami akan beritakan perbuatanmu dan lihat apa kau bisa bertahan di dunia hiburan setelahnya. Aku tak membencimu karena berbuat jahat padaku, tapi kesepakatan ini tak adil. Pierre kelihatan gugup dan marah, kemudian bergegas pergi begitu saja. Aku berpaling ke kakakku yang bodoh dan menyebalkan lalu memberinya pelukan erat. Aku minta maaf salah paham denganmu sebelumnya. Kenapa kau tak cerita ke kami kalau kau pinjam uang untuk dapatkan kembali rumah kita? Aku tahu kau sangat ingin rumah kita kembali. Jadi aku mengikuti kontes itu tapi hadiah uangnya tak cukup. Saat itulah aku minta Pierre. Bodohnya aku, kalau kau tak temukan kontrak dan tanda terima itu, aku masih percaya kebohongannya dan bekerja hingga kelelahan. Jadi kau menerima pesanku? Aku hendak menutup semua koneksi di dunia ini. Tapi hari itu aku merasa sangat gelisah, jadi kubuka ponselku dan melihat pesanmu. Pasti karena telepati saudara kandung. Satu lagi, Emma, kau sungguh membantuku temukan diriku lagi. Bagaimana menurutmu? Mau jadi pacar rapper superstar? Ya, aku mau. Tolong jaga seminimal mungkin hal-hal berbau mesra di depanku. Untungnya aku terselamatkan saat seorang kru panggung memanggil Cedric untuk kembali ke panggung. Kau tahu, tak mudah bagi kami para artis mendapat panggung besar. Sungguh sebesar panggung ini. Selalu ada harga yang harus kami bayar untuk kesuksesan itu. Karenanya aku selamanya berterima kasih pada keluarga dan teman-teman hebatku yang selalu mendukungku. Dan ucapan terima kasih untuk adikku yang jadi inspirasiku untuk lagu ini. Kemudian dia mulai menyanyikan rap puisiku. Iramanya dan puisinya mengalun, benar-benar membuat kerumunan penonton bersemangat. Dia ini seniman lirik yang jenius. Setelah pertunjukan, Cedric menerima sebuah video dari Pierre. Cedric, aku minta maaf karena memanfaatkanmu. Aku sangat menyukaimu dan ingin menjagamu tetap dekat. Akan kubayar hutangku padamu kemudian mengambil cuti dari dunia hiburan. Aku sungguh berharap suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Phew, semua drama itu begitu besar untuk ditangani seorang introvert sepertiku. Sekarang telah kunikmati waktu sendiri untuk memulihkan diri. Berkat rap Cedric, lusinan penerbit menghubungiku untuk puisiku, termasuk mereka yang sebelumnya menolakku. Astaga, apa aku salah lihat? Surat dari Louis Beaumont sendiri. Aku tak sabar bertemu dengannya langsung. Dan kalian tetaplah mengusahakan mimpimu. Mungkin ada malaikat rahasia sedang dalam perjalanan untuk membawakanmu kesempatan yang luar biasa. Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf? Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? Ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh, ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, Sudah cukup. Kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. dan begitulah rutinitas hidup SMA-ku. Hai, namaku Elaine dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hahaha. Hei, itu mainan gelisahku, kembalikan. Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang. Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi sana. Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung. Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Queen selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri. Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Queen. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Queen.
Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeartRadio. Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka caramu menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Ilen. Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson, tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Ilan sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak adik-adekku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Queen dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep adik-adekku ke Malcolm, bukan suratnya. Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Queen dan Skylar kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio? Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan kan? Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong. Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang adik-adikku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya. Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu, sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio. Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm, tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang.
Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Queen. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu, kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat, lebih dekat. Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hey, Elaine Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Ellen bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Queen juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik. Tapi rasanya ada yang hilang. Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja, hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Queen, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku, nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia. Tidak bisa dipercaya Queen dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Queen tahu orang seperti apa yang dia sukai. Queen suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan? Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menudanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm.
Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Queen di dalamnya, dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama, seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya, Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar. Aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia, dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Queen dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul. Hei Queen, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Elaine menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna. Jadilah pacarku, ya? Skylar dan aku langsung saling memandang dengan khawatir. Saat, Kramer, kamu tahu apa yang Lady Gaga katakan? Terjebak dalam romansa buruk, aku tahu aku selalu tampan sehingga kamu tidak bisa menolak. Dia akan bilang, wanita tetap bersatu, dasar brengsek. Kramer segera lari dengan malu. Dasar pecundang. Ngomong-ngomong, Malcolm pergi untuk belajar ke luar negeri hari ini dan dia mengirim salam perpisahan untukmu. Aku merasa sangat tidak enak padamu dan Malcolm. Tidak apa-apa, orang yang tepat, waktu yang salah. Sejak saat itu, kami bertiga selalu berada di sisi satu sama lain dan lulus bersama. Kami bahkan kuliah di kampus yang sama sekarang dan memastikan kami menghadiri setiap pesta bersama. Suatu malam di sebuah festival musik, aku sedang menunggu Skylar dan Queen kembali dari toilet ketika mereka mulai memainkan lagu Kendrick Lamar. Musik hip-hop akan selalu mengingatkanku pada seseorang sekarang. Tiba-tiba sebuah sapu tangan diberikan padaku. Aku melihatmu dari kejauhan. Apa ini waktu yang tepat untuk mendapatkan nomormu sekarang?